Bapa di surga, ini kerinduan kami, supaya ketika kami duduk diam menyediakan diri untuk mendengar firman-Mu, Roh Kudus akan bekerja melalui kuasa firman-Mu, melawat kami, memperbaharui kami, dan bahkan terus meneguhkan iman pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya hati kami dibuka dan dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami diberi kekuatan untuk mentaati Tuhan, untuk mentaati firman Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu firman Tuhan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Dan kiranya sungguh Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang hari ini Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Mohon kuasa Allah bekerja. Hikmat-Mu akan menuntun seluruh perenungan ini. Dan supaya apa yang kami renungkan, kami dengar hari ini sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpuji Engkau. Berkati setiap kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam. Ya, selamat pagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di momen Pentakosta. Gereja memberikan tema ya, Pentakosta dan panggilan menjadi saksi. Didasari dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Jika Bapak Ibu semua sudah mendapatkan, saya akan membaca dan kita akan sama-sama menyimak pembacaan ini dalam Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13, demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Dikatakan berbahagia kita yang setia membaca, merenungkan, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus setia melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Pentakosta. Ini tepat hari ini atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah, sebenarnya Pentakosta atau dalam bahasa Ibrani itu Kamis Siyim Yom, atau dalam bahasa Yunani Pentekoste Hemeras. Rada aneh ya. Itu artinya sama, hari ke-50 atau 50 hari. Itu perayaan, salah satu perayaan besar di dalam agama Yahudi sejak dalam perjanjian lama, bahkan sejak masa Pentatuk sampai zaman Salomo dan seterusnya, sampai masa antar perjanjian, sampai masa perjanjian baru di zaman Tuhan Yesus. Itu salah satu perayaan besar. Nah, kenapa dikatakan hari ke-50 atau 50 hari, atau juga disebut perayaan 7 minggu? Karena 7 minggu itu kalau dihitung di jumlah, itu jumlahnya 50. Jadi 50 hari. Jadi sama. Jadi 50 hari, hari ke-50, atau disebut juga hari raya 7 minggu. Nah, kenapa 50 hari atau hari ke-50? Itu sebenarnya hari itu dihitung sejak bangsa Israel itu mempersembahkan berkas pertama dari jelai panen gandum, sampai kemudian hari yang ke-50 ketika itu selesai. Dan kemudian di hari ke-50 itu diadakan perayaan kudus yang penuh dengan sukacita. Nah, pada saat perayaan itu dipersembahkan 2 persembahan. Selain roti dan kemudian juga berkas gandum itu, tetapi juga ada korban penghapus dosa dipersembahkan oleh imam, dan juga kemudian korban keselamatan. Sehingga hari itu hari yang penuh sukacita, tidak ada orang yang boleh bersedih. Hari itu tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang agak berat. Hari itu semua bersukacita untuk merayakan, mengingat 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, mereka mengingat ketika momen Paskah, Tuhan membebaskan mereka dari Mesir, dan kemudian masuk tanah Kanaan dengan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan domba Paskah pertama itu dipotong, darahnya diborehkan di ambang pintu sebagai suatu tanda peringatan. Malaikat Tuhan akan melewatkan mereka dan menyelamatkan mereka dari maut hari itu. Kemudian mereka keluar dari Mesir. Nah, itu dilanjutkan dan peringatan bersukacita ketika mengingat Tuhan membebaskan umat itu dari Mesir. Dirayakan dengan penuh sukacita 50 hari setelah Paskah dalam perayaan Pentakosta. Yang kedua, kenapa itu hari ke-50? Sejak pertama mereka membawa persembahan jelai itu untuk mengingat dan merayakan dalam sukacita betapa pemeliharaan Tuhan atas umat dari waktu ke waktu. Dan mengingat itu mereka bersukacita atas panen, atas tanaman, atas pernyataan pemeliharaan Tuhan pada setiap usaha yang mereka lakukan. Mereka merayakan itu dengan penuh sukacita. Dan kemudian dalam perayaan kudus ini selalu ada 2 persembahan tadi ya, persembahan korban. Korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Mereka mengingat pada momen itu, bersukacita atas keselamatan yang dari Tuhan, dan mereka bersyukur atas itu, bersukaria atas itu. Nah, sehingga disebut bahwa perayaan ini merupakan perayaan kudus Pentakosta. Dalam perayaan kudus ini, semua orang Israel laki-laki dewasa wajib hukumnya harus pergi ke tempat kudus di Yerusalem, ngumpul semua untuk merayakan perayaan sukacita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi yang kita baca. Pada hari Pentakosta, semua orang kudus, orang Yahudi dari seluruh dunia di bawah kolong langit, semua ngumpul hadir di Yerusalem. Kenapa? Karena memang sejak dalam perjanjian lama, pada momen perayaan kudus Pentakosta ini, semua laki-laki dewasa orang Israel harus ngumpul.
di Yerusalem, di tempat kudus untuk perayaan kudus ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi pada saat Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13 yang kita baca tadi. Ketika semua orang Yahudi, sebenarnya bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang dari bangsa lain yang disebut sebagai orang yang takut akan Allah. Artinya orang non-Yahudi tetapi menyembah Allah Israel, mengikuti agama Yahudi, mereka juga semua akan kumpul di Yerusalem. Dari segala bangsa berkumpul untuk perayaan kudus itu. Nah, kemudian kita membaca dalam pembacaan kita, sementara gegap gempita perayaan Pentakosta di hari H perayaan kudus ini terjadi, pada saat yang sama di sisi lain, semua orang percaya juga sedang ngumpul di suatu tempat. Tidak disebutkan. Tapi kemudian di pembacaan berikutnya, Roh Kudus kemudian turun memenuhi semua orang yang ada berkumpul dalam rumah itu. Berarti suatu tempat yang dimaksud ini rumah. Paling tidak ada 120 orang. Berarti ini rumah yang besar sekali. Iya. Mungkin seaula STIE itu ya, saya tidak tahu. Pada saat yang sama, sementara perayaan Pentakosta yang sangat meriah dari semua orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul, nah orang percaya juga sedang berkumpul di suatu tempat. Lalu sementara mereka berkumpul itu, Roh Kudus turun, ya, seperti nyala api, bunga-bunga api, dan hinggap pada semua orang percaya yang sedang berkumpul di situ. Bukan hanya pada rasul-rasul, tapi kepada semua yang berkumpul di rumah itu, dipenuhi Roh Kudus. Nah, kemudian para rasul itu berbicara, karena mereka penuh dengan Roh Kudus, berbicara seperti yang diberikan Roh itu untuk dikatakan. Berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Tadi kita sebut, jadi bukan bahasa asing yang aneh yang kita tidak ngerti, bukan, tapi bahasa-bahasa asing, bahasa luar negeri yang mereka tidak paham maksudnya. Ada Elam, Partia, Media, Persia, kemudian Frigia, Libya, macam-macam, Arab, Pamfilia. Sedangkan mereka tidak kuasai bahasa itu. Dari mana mereka bisa melakukan itu? Dikatakan seperti yang Roh Kudus memberikan pada mereka untuk mengatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat itu terjadi dan Roh Kudus turun memenuhi semua orang percaya pada waktu itu, dan kemudian para rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa berbagai bangsa tentang perbuatan-perbuatan besar dari Allah, tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus, tentang Injil pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, intinya sebenarnya apa yang dikatakan oleh para rasul itu, kegenapan sukacita yang penuh yang dinantikan selama ini diulang-ulang dinyatakan dalam berbagai persembahan, korban, dan bahwa itu kemudian telah genap di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang dikatakan oleh para rasul dalam berbagai bahasa. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dari peristiwa Pentakosta sebagaimana dicatat di dalam Kisah 2 ayat 1-13 ini, kita akan belajar bersama-sama beberapa penegasan kebenaran yang sangat penting untuk kita pada saat ini. Yang pertama, Pentakosta menegaskan kegenapan penuh. Sekali lagi, kegenapan penuh. Pada waktu Yesus mati di salib, sebelum ia menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, Tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna, mengenai karya keselamatan yang dinantikan, yang akan digenapi oleh Mesias sejak dalam perjanjian lama. Sudah genap, sudah selesai, sudah sempurna, sekali untuk selama-lamanya dengan akibat yang tetap. Nah, ini Pak Ronald ahlinya ini. Jangan lupa, akibat yang tetap Pak ya, perfect. Ya, perfect tense dalam bahasa Yunani, dengan akibat yang tetap.
Sehingga itulah sebabnya korban Yesus tidak perlu diulang lagi. Satu korban sekali yang telah genap sempurna untuk selama-lamanya, dengan keselamatan yang tetap dan terus-menerus untuk semua orang, bahkan yang mungkin belum lahir, yang masih akan datang di generasi berikut. Akibat itu tetap berlaku untuk mereka sampai Yesus datang kedua kali. Saudara sekalian, dan ini sebenarnya ingin ditegaskan dalam Pentakosta, dalam perayaan sukacita itu. Kegenapan penuh dari pengampunan dosa. Ketika dalam Pentakosta selalu diadakan korban penghapus dosa dan korban keselamatan. Tetapi Petrus dalam khotbahnya dengan begitu bersemangat menegaskan bahwa apa yang dibayangkan dan terus-menerus diulangi tiap-tiap tahun juga dalam Pentakosta. Hari ini Petrus menegaskan dalam khotbahnya itu sudah digenapkan di dalam Yesus Kristus. Sehingga inilah penggenapan penuh dari pengampunan dan keselamatan yang dari Tuhan di dalam dan melalui karya Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Itu akan menjadi jelas kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40. Di dalam khotbahnya Petrus menegaskan hal itu kepada semua orang yang tercengang, yang bingung, yang dalam kondisi ketidakmengertian mereka, lalu mereka bercakap antara satu dengan yang lain. Apa arti semuanya ini? Kan begitu ya? Apa arti semuanya ini? Kemudian Petrus menjelaskan bahwa ini adalah tentang kegenapan keselamatan di dalam karya Kristus yang telah mati dan bangkit. Nah, sebenarnya itulah makna Pentakosta yang begitu mendalam yang digenapkan dalam penegasan pada saat Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13 tadi. Saudara sekalian, bagi kita yang hari ini hidup di zaman hampir 2000 tahun setelah penggenapan Pentakosta yang sempurna itu terjadi, maka kita bisa melihat di dalam peristiwa itu Roh Kudus dicurahkan memenuhi semua orang percaya. Tetapi bukan hanya kepada mereka saja. Mungkin kita bertanya, bagaimana orang-orang setelah masa itu? Apakah juga dipenuhi Roh Kudus? Apakah juga menerima pencurahan Roh Kudus? Apakah hanya 120 orang pada waktu itu saja? Lalu orang lain setelah itu yang percaya bagaimana? Kita yang hidup 2000 tahun setelah itu bagaimana? Saudara sekalian, kegenapan itu apakah hanya bagi mereka atau juga kita? Kalau kita melihat Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, mari kita buka bersama-sama Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan berkata demikian. Di dalam dia di sini adalah Yesus Kristus ya, kalau kita baca konteksnya, ayat 12 itu Yesus Kristus ya. Di dalam dia, yaitu Yesus Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, kamu juga ketika kamu percaya. Ketika ini dinyatakan dalam bentuk partisip, ini menyatakan bahwa dua hal terjadi pada saat yang sama atau simultan. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang sama, secara simultan, dikatakan kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus turun atas kita, sama seperti Roh Kudus turun atas 120 orang di gereja mula-mula. Memeteraikan kita menjadi jaminan yang kekal bahwa kita milik Allah, menjadi jaminan meterai kekal bagi keselamatan kita sampai hal itu digenapi secara sempurna. Kita bersama-sama dalam kerajaan Kristus yang kekal. Saudara sekalian, kita bersyukur karena ketika kita mengingat Pentakosta,
yang terjadi dalam sejarah 2000 tahun yang lalu. Sebenarnya secara konsisten sejak itu, setiap orang percaya, ketika percaya Tuhan Yesus Kristus, ketika mendengar Injil kemudian percaya, pada saat itu juga Roh Kudus turun atas kita, mendiami kita, memeteraikan kita, memimpin dan menyertai kita selama-lamanya sebagai meterai kekal. Kepemilikan kita atas Allah, keselamatan kita kekal bersama-sama dengan Allah. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apakah kita sekarang belum memperoleh keselamatan seluruhnya? Gimana? Sudah sempurna diselamatkan belum? Tidak ada yang jawab. Bapak Ibu, kita ini sudah sempurna diselamatkan belum? Sudah, belum. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, enggiken itu sudah sedang datang. Sudah tapi sedang berlangsung sampai nanti kepada penggenapan yang sempurna. Di dalam istilah teologi itu disebut now but not yet. Sudah sedang berlangsung sekarang sampai terus berlangsung sampai kepada kegenapan sempurna. Secara status kita sudah diselamatkan sempurna, yes, di dalam Yesus Kristus, anak-anak Allah sudah dikuduskan. Tetapi kita masih terus-menerus dibaharui semakin hari, dari sehari ke sehari untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sampai kita semua menjadi serupa dengan Dia. Dan semua akan sempurna ketika Yesus Kristus datang kedua kali, dan tubuh yang telah terpolusi oleh dosa ini diubah dalam tubuh kemuliaan yang sempurna, yang tidak ada kerut, kata Paulus, tidak ada cacat, tidak terdistorsi lagi oleh dosa, tidak bisa merosot dalam kesempurnaan. Roh Kudus menjadi jaminan meterai yang ditaruh Tuhan pada kita sampai kesempurnaan itu tiba, kita alami semuanya. Bukan berarti kita belum diselamatkan, sudah ya. Tetapi sedang terus menuju sampai kepada kesempurnaan itu. Nah, saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena Roh Kudus bukan hanya dicurahkan pada 120 orang pada waktu itu, tetapi Efesus mengatakan kepada setiap orang yang mendengar Injil, dan ketika mereka percaya, mereka menerima Roh Kudus yang sama, kuasa Roh Kudus yang sama, perlengkapan Roh Kudus yang sama, penyertaan Roh Kudus yang sama. Dasar ini menjadi penting sekali untuk menghayati tema kita, yaitu dipanggil menjadi saksi Kristus. Karena setelah mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus pada waktu itu, terjadi kebangkitan kesaksian Injil yang luar biasa. Roh Kudus bekerja dengan penuh kuasa, menyertai dengan berbagai tanda dan meneguhkan dengan rupa-rupa karya yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang sama itu adalah Roh Kudus juga yang memenuhi kita, yang tercurah atas kita, yang akan memimpin dan menyertai kita juga dalam kesaksian kita dengan kuasa yang sama, yang sanggup memberi tanda-tanda peneguhan yang sama juga. Puji Tuhan ya, itu berarti bahwa kita pun akan dimampukan untuk mengemban panggilan menjadi saksi Kristus oleh karena Roh Kudus juga sudah dicurahkan atas kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebenaran penting yang kedua, Pentakosta menegaskan panggilan dan pengutusan orang percaya untuk menjadi saksi Kristus dan berita kegenapan keselamatan ini kepada dunia. Panggilan dan pengutusan orang percaya berarti termasuk kita semua yang percaya di dalam Yesus Kristus. Panggilan dan pengutusan ini dinyatakan oleh Yesus Kristus sebelum Yesus atau menjelang Yesus naik ke surga.
yang sering kita sebut sebagai amanat agung atau mandat agung. Isinya adalah perintah mandat untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi berita keselamatan dalam Yesus Kristus ke seluruh dunia, kepada semua orang. Demikian juga ditegaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi perintah itu bukan sekedar perintah untuk kita jalankan, baik di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dalam amanat agung itu, maupun dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perintah mandat itu disertai dengan janji dari Tuhan sendiri. Di dalam Matius dikatakan bahwa Tuhan sendiri berjanji akan menyertai pengutusan untuk menjadi saksi ini sampai selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu disertai dengan janji turunnya Roh Kudus atas orang percaya yang akan memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa dan kesanggupan untuk bersaksi. Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 hari kemudian setelah kenaikan Yesus Kristus yang disertai dengan janji turunnya Roh Kudus yang akan menyertai dalam pengutusan dan memberi kuasa mereka untuk bersaksi, 10 hari kemudian itu digenapi. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu adalah 40 hari atau hari ke-40 setelah kebangkitan Yesus. 40 hari Yesus menampakkan diri, hari ke-40 Yesus naik ke surga, dan kemudian 10 hari kemudian itu adalah hari Pentakosta. Nah, 10 hari kemudian hal itu digenapi, Roh Kudus turun dan memenuhi semua orang percaya. Berita Injil dinyatakan dengan penuh kuasa ilahi, dan itu digenapi janji Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Artinya pengutusan untuk menjadi saksi tentang Yesus, tentang Injil ke seluruh dunia disertai dengan jaminan penyertaan kuasa Roh Kudus, dan itu digenapi pada hari Pentakosta. 10 hari setelah Yesus menyampaikan itu tuh digenapi, Roh Kudus turun memenuhi semua orang percaya, dan kita melihat mereka bisa berbahasa-bahasa asing untuk menyatakan firman Tuhan, padahal mereka tidak menguasai bahasa itu. Jadi bayangannya gini, saya itu cuma menguasai bahasa Jawa, tapi tulisan Jawa tidak begitu menguasai saya, yang kayak tulisan apa itu, Thailand itu loh. Aksara Jawanya tidak menguasai. Dulu waktu sekolah lumayan, tapi berbahasa Jawa ya lumayan menguasai, sama bahasa Indonesia. Dialek Surabayaan lumayan. Tapi coba bayangkan tiba-tiba saya ini berbahasa Libya gitu sekarang. Pas khotbah ini tiba-tiba berbahasa Libya, berbahasa India, berbahasa Timor Leste, Papua Nugini, berbahasa Inggris dengan lancar, padahal tidak menguasai bahasa Inggris. Jadi kita bisa bayangkan seperti itu ya. Jadi bukan bahasa-bahasa yang aneh yang tidak ada di dunia ini, enggak. Bahasa-bahasa asing yang dipakai di tempat-tempat di antara penjuru dunia ini. Bagaimana itu terjadi? Firman Tuhan mengatakan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka mengatakan. Apa yang dijanjikan Tuhan digenapi, melampaui keterbatasan mereka. Kuasa Roh Kudus menyertai, memampukan, bahkan meneguhkan, mengerjakan dengan penuh kuasa, menyertai pemberitaan Injil, pengutusan mereka sebagai saksi. Saudara, rasul-rasul itu semua dari Galilea. Kalau kita cek latar belakangnya ya, kemungkinan hanya Yudas Iskariot yang bukan orang Galilea. Tapi 11 murid Yesus itu semua dari Galilea. Hanya Yudas Iskariot yang bukan. Jadi lengkaplah sekarang, tinggal orang Galilea semua. Nah, orang-orang Galilea itu secara umum sederhana, mereka latar belakangnya nelayan-nelayan.
bukan profesi dosen gitu ya, bukan profesi entrepreneur atau apa ya. Kebanyakan mereka nelayan dan orang-orang biasa. Kalau coba saya menyelidiki itu, umumnya kemampuan berbahasa mereka itu paling banter 3. Bahasa Ibrani, dialek Samaria atau dialek Galilea, itu beda dengan dialek Yudea. Itu sebabnya kenapa kok mereka bisa berbahasa Yudea? Sebenarnya mereka ini tidak menguasai dialek Yudea. Karena bahasa Ibrani dialek Yudea dengan dialek Galilea itu beda. Dan orang Galilea biasanya itu tidak bisa dialek Yudea. Kalau kemudian kebetulan mereka pergi ke Yudea dan lain sebagainya, itu langsung diketahui. Oh, ini orang Galilea. Ketika Petrus masih ingat mengikuti Yesus sembunyi-sembunyi di gerbang, kemudian ketahuan sama siapa itu, budak perempuan itu, loh kamu juga kan dari omongannya tahu ini orang Galilea. Dialek Galilea itu beda banget sama dialek Yudea. Tapi hari itu mereka yang tidak bisa dialek Yudea bisa dialek Galilea, gitu. Jadi mereka ini paling banter secara umum ya, kalau bukan orang yang canggih-canggih ya. Masyarakat umum paling banter bisa 3 bahasa saja orang Galilea itu. Bahasa Ibrani dialek Galilea, kemudian bahasa Yunani, kemudian bahasa Arab. Beberapa orang misalnya yang terpelajar atau dosen ahli hukum, biasanya mereka paham bahasa Latin, bahasa Romawi. Tapi masyarakat umum tidak ngerti, paling banter 3 itu. Saudara sekalian, tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka yang tidak ngerti bahasa macam-macam selain 3 itu, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, memenuhi mereka, memberi mereka kuasa untuk meneguhkan kesaksian mereka seperti janji Tuhan. Roh Kudus itu memberi kemampuan untuk berbahasa Partia, bahasa Media, kata firman Tuhan, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, disanggupkan berdialek Yudea, kemudian Kapadokia, Pontus, bahasa Asia, dan ini kemungkinan bahasa Asia lebih dari 1 macam. Kita tidak tahu bahasa apa saja, tapi bahasa Asia itu banyak. Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, daerah-daerah Afrika, Kirene, Roma, Kreta, bahasa Arab. Ini luar biasa sekali. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya kemampuan berapa bahasa. Mungkin 2, 3, atau 4. Ini orang-orang biasa kemampuan bahasanya lebih dari 10. Roh Kudus yang memberi mereka kuasa dan kemampuan, seperti janji Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus itu akan menyertai mereka dan memberi mereka kuasa untuk bersaksi tentang Injil. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak sedang pamer kemampuan bahasa, enggak. Tapi Roh Kudus memberikan kemampuan itu untuk mengatakan apa? Perbuatan-perbuatan besar dari Allah, tentang karya Allah yang besar di dalam Yesus Kristus, untuk bersaksi. Sehingga saya yakin Bapak Ibu Saudara, sesederhana apapun kita, dalam keterbatasan kita, ketika kita bersaksi tentang Injil, tentang Yesus Kristus, dalam segala situasi yang kita tidak bisa prediksi sama sekali juga sepenuhnya, saya yakin sesuai janji Tuhan, Roh Kudus akan memberi kita kuasa. Roh Kudus akan memimpin kita, memberi hikmat, akan memperlengkapi kita dengan apa yang perlu untuk menunjang kesaksian kita hari itu. Amin. Bahkan di dalam Injil Yesus mengatakan, akan ada saat di mana kamu diseret ke depan mahkamah agama, dan mereka yang mengatakan itu, yang melakukan itu, merasa sedang melakukan ibadah yang berkenan pada Allah, diseret ke penjara dan lain sebagainya, dihadapkan pada penguasa. Tapi jangan takut tentang apa yang harus kamu katakan pada waktu itu, karena Roh Kudus akan mengaruniakannya kepadamu pada waktu itu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan, saudara sekalian, Tuhan tidak mengutus kita berjalan sendirian, kata Pak Andre tadi.
untuk mengemban mandat agung bersaksi tentang Injil tentang Yesus Kristus. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji mencurahkan Roh Kudus dan akan memberi kita kuasa untuk bersaksi dengan kuasa Allah, dan itu sudah digenapi. Sudah digenapi. Kalau kita melihat pasal 2 dan seterusnya, setelah khotbah Petrus, itu kesaksian mereka bukan hanya para rasul, tapi juga Filipus dan lain sebagainya. Jemaat-jemaat biasa itu luar biasa dipakai Tuhan. Dari mana datangnya kemampuan itu? Dari Roh Kudus yang menyertai mereka. Saudara, saat kita memperingati hari Pentakosta seperti sekarang ini, maka hal itu mengingatkan dan menegaskan panggilan kita, pengutusan kita, mandat agung yang dipercayakan Tuhan Yesus pada kita untuk menjadi saksi Kristus bagi dunia ini. Pada saat yang sama jangan lupa mengingat dan meyakini janji Tuhan bahwa pengutusan itu disertai dengan jaminan, penyertaan, kuasa, pimpinan, perlengkapan oleh Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Setelah ini nanti ada gerakan bersaksi yang penuh keberanian. Amin. Ya, yang ketiga, Pentakosta menegaskan berita keselamatan itu adalah untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bukan hanya untuk orang Israel saja. Itu sebabnya ketika berita Injil hari itu dalam perayaan Pentakosta maksud saya, harus dinyatakan Roh Kudus menghendaki supaya berita Injil itu disiarkan dalam berbagai bahasa di dunia. Kenapa? Karena berita Injil bukan hanya untuk orang Israel yang berbahasa Ibrani saja, tetapi untuk semua bangsa di dunia ini dengan berbagai bahasa mereka. Supaya ketika berita Injil diberitakan pada waktu itu dengan berbagai bahasa, bangsa-bangsa lain yang hanya mengerti bahasa mereka pada waktu itu dapat mengerti dan menerima berita Injil. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu kita bisa melihat di dalam pasal 2 ayat 4 sampai 11 tadi begitu jelas. Kenapa Roh Kudus menggerakkan, memimpin pernyataan berita Injil itu dengan berbagai bahasa, dalam berbagai bahasa, bukan hanya dalam bahasa Ibrani atau Aram. Karena berita Injil bukan hanya untuk orang Yahudi. Kabar keselamatan ini adalah kabar pengharapan untuk semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa di dunia. Itu sebabnya dinyatakan dalam bahasa bangsa-bangsa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika para rasul itu berkata-kata dalam berbagai bahasa, apa yang dikatakan oleh mereka? Sesuatu yang jelas dimengerti. Ayat 11 mengatakan, mereka berkata-kata semuanya dalam berbagai bahasa-bahasa yang asing itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perbuatan besar apa itu? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, apakah itu? Atau apa? Kalau kita membaca konteksnya di dalam pasal 2 ayat 14 dan seterusnya, perbuatan besar yang dimaksud jelas itu tentang karya agung keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentang berita Injil, tentang pengharapan keselamatan yang sudah genap di dalam Yesus Kristus. Itulah karya terbesar yang diberitakan oleh para rasul pada waktu itu. Saudara sekalian, kalau kita merefleksikan dari bagian ini, kita sungguh bersyukur ya. Oleh anugerah Allah, kita ini kan bukan bangsa Yahudi secara fisik. Kita ini tidak ada darah Yahudinya. Mungkin ada beberapa ya, saya tidak tahu. Ada darah Yahudinya campuran sedikit gitu. Tapi saya yakin kita tidak ada yang darah murni Yahudi di sini. Saya ketetesan aja tidak ada. Gitu. Ya. Ngobrol langsung dengan orang Yahudi aja belum. Tapi kita bersyukur. Kita yang secara fisik hidup kita ini secara jasmani bukan orang Yahudi, bukan keturunan Abraham secara fisik, orang asing,
Tetapi kita mendapat bagian dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bersuka cita. Sehingga Pentakosta ini satu sisi mengingatkan kita betapa kita bersyukur ya. Anugerah Tuhan, sementara kita ini bukan orang Yahudi, tapi di dalam Yesus Kristus kita mengalami keselamatan yang dijanjikan itu. Tetapi tidak boleh hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Karena ini sekaligus menegaskan, mengingatkan kita mengenai panggilan dan pengutusan kita sebagai orang percaya yang telah mengalami keagungan karya Allah ini untuk juga didorong menjadi saksi, menyampaikan ini kepada seluruh kaum, suku, bangsa, dan bahasa di seluruh muka bumi. Itulah isi pengutusan Yesus Kristus. Mulai dari Yerusalem kepada segala bangsa sampai ke ujung bumi. Bukan hanya bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Kaum itu adalah sub dari suku, sampai kepada fam-fam. Supaya berita Injil, berita pengharapan, berita sukacita ini juga sampai kepada mereka. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah berarti kita harus menjadi misionaris, Pak, ke luar negeri, ke suku bangsa terasing? Kalau dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Amin. Nah, yang aminnya keras ini siap pergi menjadi misionaris. Puji Tuhan. Seperti Rasul Paulus misalnya, secara khusus dikhususkan untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Seperti para hambanya yang di Wek sana, untuk menjangkau suku-suku terasing sampai ke luar negeri. Tetapi saudara sekalian, sebenarnya secara umum, secara keseluruhan, kita semua tanpa kecuali dipanggil, diutus untuk menjadi saksi kepada segala bangsa, di mana kita bisa terlibat melalui apa saja sebenarnya. Doa misi, dana misi di belakang itu. Iya. Melalui daya dan seterusnya. Dimanapun kita ditempatkan, kita diutus menjadi saksi Tuhan. Keempat terakhir, papat Pak. Keempat yang terakhir, menegaskan mengenai esensi panggilan dan pengutusan kita sebagai saksi, yakni untuk menyatakan dan memberitakan Injil, bukan mentobatkan orang, bukan menyelamatkan orang. Kita tidak bisa menyelamatkan orang. Kita tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Kita tidak bisa membawa orang masuk surga. Kita tidak bisa mentobatkan hati orang. Tugas pengutusan kita adalah untuk bersaksi tentang kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Bersaksi tentang keselamatan, pengharapan, sukacita di dalam karya Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang berkuasa mengubah hati orang, menyelamatkan dan mentobatkan orang. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan orang, apalagi mengkristenkan orang. Bersaksi itu bukan untuk mengkristenkan orang, menyatakan kabar sukacita Injil keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, walaupun begitu, memang akan selalu ada respon yang beragam. Ada yang termangu-mangu, ada yang ragu-ragu, ada yang menerima, ada yang menolak. Di dalam ayat 13 dikatakan apa? Setelah berita Injil dinyatakan tegas dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa dan sebenarnya jelas bagi banyak orang, karena orang yang berbahasa Arab waktu itu dengar dan ngerti. Bahasa Elam, Media, Persia, semuanya ngerti berita Injil waktu itu. Tapi ayat 13 katakan apa? Mereka menyindir. Walah opo itu, mabuk mereka itu, ngomong nggak jelas, ngomong sih enggak. Sedang mabuk mereka itu, ngomong nggak karuan. Nah, istilah menyindir itu sebenarnya kalau kita cek artinya itu mencemooh, mengolok-olok, dan mengejek. Itu sebenarnya bentuk penolakan. Jadi bukan hanya nyindir-nyindir, ini lebih keras. Mencemooh, mengejek, dan mengolok-olok. Selalu akan ada respon seperti itu dalam pemberitaan Injil. Tidak apa-apa. Tugas kita ini esensinya bersaksi. Bukan mengubah hati orang, bukan mentobatkan orang, bukan menyelamatkan orang. Tidak apa-apa respon itu seperti itu. Akan ada yang menerima, akan ada yang merespon baik, ada yang mengejek, mengolok,
bahkan mempersekusi. Itu memang sudah sejak awalnya begitu. Saudara sekalian, tetapi hal itu tidak membuat kita berhenti dalam melaksanakan panggilan kesaksian kita. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, di momen Pentakosta ini mari kita bersyukur, bersukacita atas keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Tetapi lebih dari itu, kita juga menyadari bahwa kini sebagai orang percaya yang telah diselamatkan, Tuhan memanggil dan mengutus kita menjadi saksinya. Jangan lupa itu. Bersyukur, bersukacita atas keselamatan dari Tuhan, yes, tetapi kemudian diiringi dengan panggilan untuk bersaksi tentang keselamatan, tentang Injil dalam Yesus Kristus itu. Tuhan memanggil kita. Ada yang khusus seperti Rasul Paulus yang misionaris dan seterusnya, dan lain-lain, ada penginjil di daerah-daerah terpencil dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, secara keseluruhan pada dasarnya, dimanapun kita berada dan ditempatkan Tuhan, di sanalah kita dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjadi saksi. Di pekerjaan kita, dalam bidang kita, di kota, di daerah mana, di gang mana kita tinggal, ditempatkan Tuhan, diserakkan Tuhan. Di sanalah tempat pengutusan dan panggilan kita menjadi saksi Kristus. Dan ingat, Roh Kudus yang dijanjikan sudah turun dicurahkan atas kita. Akan menyertai kita selama-lamanya, akan memberi kita kuasa untuk bersaksi, meneguhkan kita, memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menjadi saksinya yang penuh kuasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Di momen perayaan Pentakosta, kami sungguh mengucap syukur mengingat karya Tuhan yang begitu besar. Kami bersukacita atas keselamatan yang dari Tuhan. Kami bersyukur oleh karena itu semua semata-mata kasih anugerah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan juga mengingatkan panggilan yang menyertai keselamatan yang sudah kami terima oleh anugerah Tuhan. Panggilan untuk menjadi saksi, pengutusan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami seorang diri sebagai yatim piatu. Engkau menjamin dengan penyertaan-Mu, dengan kuasa, kesanggupan, perlengkapan, pimpinan oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mentaati Engkau, memampukan kami hadir di mana saja di tempat kami berada, menjadi utusan-utusan Kristus yang efektif oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, waktu saya kembalikan.